Hai sahabat bumi, kemarin kita baru aja ngadain webinar lagi loh. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat datang di acara Roadshow Earth Devotion Borneo yang dipersembahkan oleh Untuk Bumi berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Samarinda. Kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, UKM Jurnalistik Polmes, Rumah Sarjana, Sejuta Cita, Eko Event Indonesia, Lomba Mahasiswa ID, dan Info Webinar. Ya, senang sekali perkenalkan saya Adi Nabila Widijatmiko yang akan memandu sebagai MC acara pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengimbau kepada para hadirin yang sudah bergabung di Zoom untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Baik, selamat datang kepada official partner kami. Halo teman-teman dari Politeknik Negeri Samarinda. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang teman-teman dan sahabat bumi lainnya yang sudah menyempatkan hadir di acara Roadshow Earth Devotion Borneo. Baik, selama beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa sesi acara dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pemateri. Nah, sebelum masuk ke topik, kita intermezzo dulu ya teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Coba jawab di kolom chat para hadirin. Ya, benar sekali. Tema hari ini yaitu kelapa sawit si penghasil jutaan yang merugikan lingkungan. Mitos atau fakta? Sebelumnya kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kak Arik Erviana Putra, selaku Vice President Public Relation and Partnership untuk Bumi. Para narasumber kita yaitu Kak Sonya Kusumadewi, selaku Research Consultant Center for International Forestry Research C4, Kak Zahra Mariam Asli, selaku Co-Founder dan Vice President of Project Management of Untuk Bumi, serta Kak Manda Dwi Wantira selaku Project Manager Earth Devotion Project. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Roadshow Earth Devotion Project hari ini. Baik, para hadirin, kita akan memulai acara webinar hari ini dengan sambutan dari Kak Arik Erviana Putra selaku Vice President Public Relation and Partnership untuk Bumi. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat memastikan mikrofon dalam keadaan off atau silent selama berlangsungnya acara. Untuk Kak Arik, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih MC. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan oleh MC, perkenalkan saya Vice President Partnership untuk Bumi, yang hari ini diberi kesempatan menjadi perwakilan Kortim untuk Bumi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang berkaitan dengan tema yang dalam buku ini. Dan tentunya ucapan terima kasih pada teman-teman Artifusion yang sudah menyiapkan roadshow kali ini, dan juga yang pastinya untuk seluruh peserta roadshow yang datang kali ini, semoga diskusi kita siang ini dapat memberikan insight lebih pada semua partisipan yang hadir di sini. Nah, di roadshow kali ini, teman-teman Artifusion mengusung tema tentang penggunaan kelapa sawit, yang dimana seperti yang kita ketahui masih adanya hal-hal yang selalu menjadi pembahasan dan terkadang menjadi perdebatan tentang efeknya terhadap lingkungan. Di roadshow ini dengan tentunya insight dan ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber, maka diharapkan pembahasan yang akan berjalan bisa menjawab masalah yang ada dan juga memberikan solusi untuk semua pihak agar terjadinya win-win solution. Maka dari itu, selamat datang semua dan selamat berdiskusi di ini. Tim untuk Bumi, saya ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Dari kami untuk Bumi. Kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Arik atas sambutannya.
Selanjutnya kami akan mendengarkan sambutan dari Kak Amanda Dwi Wantira selaku Project Manager Earth Diffusion Project. Untuk Kak Amanda, waktu dan layar kami persilahkan. Melihat perdagangannya, di sini bisa kita lihat bahwa global trade value dari sawit itu bahkan bukan hanya jutaan dolar, tapi miliaran dolar gitu. Sangat besar ya, merupakan salah satu sektor ekonomi penting tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan kita bisa lihat di sini Indonesia masih top producer juga top eksporter gitu. Dan kalau kita lihat dari beberapa penelitian bahwa opportunity dari sektor sawit ini masih sangat tinggi karena diprediksi kebutuhan akan minyak sawit meskipun mengalami sedikit penurunan tapi akan terus bertambah, berkembang demand-nya. Dan kelapa sawit sebagai komoditas yang menghasilkan, kalau di konteks Indonesia bisa kita lihat sawit hampir semua nilai ekonomi perdagangan sawit itu menguntungkan untuk Indonesia ya sebagai negara terbesar gitu, produsen terbesar. Dan di sini juga sawit merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia kalau kita lihat dari sebaran komoditi ekspor dari Indonesia. Jadi di sini tidak bisa dipungkiri lagi kalau memang betul sawit memiliki peranan ekonomi yang sangat penting bagi negara kita. Tapi ya itu tadi, sekarang sudah banyak penelitian dan mungkin juga sudah banyak yang meraise bahwa ada juga dampak-dampak negatif yang terasosiasi dengan pembangunan sektor sawit ini, terutama di Indonesia. Nah, di sini saya ingin kita revisit sedikit tentang benar nggak sih kalau sawit itu merusak hutan gitu. Dan kalau kita lihat dari data, ini ada satu penelitian yang menganalisis tentang apa sih penyebab kehilangan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu gitu. Kalau kita lihat yang paling bawah di grafiknya, itu adalah perubahan hutan menjadi sawit. Dan kita lihat di sini memang betul ada hutan yang dikonversi menjadi sawit, tapi kalau kita lihat trennya semakin menurun ya. Tapi tadi kalau kita balik lagi lihat tren permintaan sawit dunia yang terus akan meningkat gitu, tentunya meskipun sekarang sudah menurun, kita tidak boleh lengah gitu karena masih ada peluang ekonomi di sektor sawit dan kemungkinan masih dibutuhkan untuk ekspansi, dibutuhkan pembangunan sawit lagi gitu dan itu yang harus menjadi diskusi saat ini. Tapi intinya sawit itu bukan merusak hutan, tapi di mana kita menanam sawit yang merusak hutan. Nah, ada satu penelitian lagi dari C4. Jadi kami melakukan studi simulasi kebijakan sawit terhadap benefit ekonomi dan juga dampak lingkungan. Jadi jika kita terus melakukan praktek yang saat ini gitu, bisa dilihat tentunya keuntungan ekonomi dari sawit akan terus meningkat ya. Kita akan dapat keuntungan lebih tinggi gitu dengan adanya produksi sawit yang terus meningkat. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dampak terhadap hutannya, ini sangat unik karena grafiknya kita akan kehilangan hutan lebih banyak, tapi pada ada satu waktu itu sifatnya stagnan gitu. Nah, di sini bisa diartikan bahwa pada suatu waktu bahwa hutan yang dikonversi itu mungkin tidak tersedia lagi untuk sawit atau bahkan tidak ada hutan sama sekali lagi. Nah, apakah kita perlu menunggu sampai di situ gitu sampai kita nggak punya hutan sama sekali? Tentunya tidak ya. Dan itu yang menjadi latar belakang gitu. Kenapa keberlanjutan untuk sektor sawit ini sangat penting. Dan kalau kita lihat lagi dari konstitusi kita, sebenarnya di pasal 33 ayat 4 itu disebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi untuk pembangunan sektor apapun itu sudah pasti harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan satu lagi terjadi shifting atau perubahan di preferensi pasar, terutama karena adanya peningkatan kesadaran gitu atas eksternalitas atau asosiasi dampak negatif dari
dari adanya booming sawit ini. Jadi banyak negara-negara maju, terutama mereka sudah concern dan tidak mau lagi gitu untuk menggunakan sawit yang berasal atau diproduksi dari praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Tapi selain itu, kalau kita lihat perspektifnya, kadang ada narasi, loh kenapa kita mesti ngikutin negara lain gitu? Kan ya negara kita. Di konstitusi kita juga kan kita menyebutkan bahwa kita akan turut serta dalam pembangunan dunia gitu, dan di sini jadi intinya keberlanjutan itu bukan untuk pasar saja, bukan untuk kebutuhan ekonomi saja, tapi untuk diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan sawit yang berkelanjutan? Ada salah satu penelitian kami mencoba mensimulasikan berbagai kebijakan yang sudah ada sekarang terkait sawit, dan kita lihat di sini kebijakan-kebijakan ini jika diimplementasikan dan juga didukung dengan solusi-solusi rekonsiliasi tertentu, memungkinkan untuk terwujudnya sawit berkelanjutan di masa yang tentunya tetap membawa manfaat ekonomi, tapi tidak merusak lingkungan gitu sampai di masa depan. Jadi di sini yang akan ditekankan dari studi ini adalah bahwa sawit berkelanjutan dengan adanya policy dan juga implementasi praktik-praktik yang dilakukan saat ini menuju keberlanjutan itu sangat memungkinkan. Tapi selain adanya kebijakan dan implementasinya, tentunya kita butuh action ya, dan yang melakukan action adalah kita sendiri gitu, para pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi di sini ada satu studi lagi dari kami menemukan bahwa untuk menuju keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh aksi dari para pemangku kepentingan. Jadi seluruh pemangku kepentingan itu untuk menuju sawit yang berkelanjutan harus beraksi dan juga bersinergi. Dan bagaimana di Indonesia sendiri, aksi-aksi dari berbagai pihak itu sudah ada ya. Jadi di sini kami merangkum inisiatif-inisiatif untuk sawit berkelanjutan yang ada di Indonesia, dan ada 3 tipe yang kami identifikasi. Yang pertama dari sektor publik atau dari kebijakan, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah punya set peraturan, set regulasi, dan juga kegiatan law enforcement yang cukup komprehensif untuk sawit berkelanjutan. Dan dari pihak swasta sendiri, kita sudah lihat bahwa ada corporate commitment seperti kalau teman-teman pernah dengar Zero Deforestation Commitment, NDPI untuk tidak mengkonversi hutan, tidak merusak gambut untuk pembangunan sawit. Lalu perusahaan-perusahaan sudah mempunyai peraturan sustainability-nya sendiri, laporan sustainability-nya dibuka ke publik, dan juga ada forum-forum antar perusahaan swasta yang sama-sama untuk mendorong gitu pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Dan selain itu ada satu inisiatif yang penting juga, yaitu market-based tool dengan adanya standar-standar keberlanjutan dan sertifikasi yang membantu terutama konsumen untuk mengetahui mana sih produk sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Misalnya kalau di voluntary di global gitu yang skemanya voluntary itu ada RSPO, dan di Indonesia sendiri kita ada yang mandatory ISPO. Jadi sebenarnya kembali lagi ke tadi yang di awal, saya menyebutkan bahwa dari hasil penelitian kami bahwa kebijakan yang ada lalu kondisi saat ini tuh sangat memungkinkan gitu kalau kita untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan, di mana dibutuhkan aksi dari berbagai pihak. Dan di sini juga sudah dirangkum bahwa berbagai pihak sudah melakukan aksi gitu menuju sawit berkelanjutan. Tapi tentunya di setiap yang dilakukan pasti sekarang masih dalam progres ya, dan terus dievaluasi. Masih banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi gitu menuju sawit yang berkelanjutan dari inisiatif-inisiatif yang sudah ada ini. Misalnya implementasi kebijakan, kita tahu banyak banyak sekali tantangan terkait implementasi kebijakan. Lalu ada juga terkait petani kecil, bagaimana petani kecil dapat comply, dapat berpartisipasi dengan modal dan kapital yang ada. Lalu ada juga tentang
transparansi isu, dari komitmen-komitmen keberlanjutan, dan lain-lain. Jadi masih banyak tantangan, tapi kalau saya pribadi, yang paling penting adalah saat ini semua pihak sudah mencoba gitu, semua pihak sudah mulai beraksi menuju sawit yang berkelanjutan. Dan sekarang kita sudah tidak perlu lagi membicarakan siapa yang salah nih, siapa nih yang merusak nih, tapi kita lebih membicarakan bagaimana ke depannya, bagaimana supaya sawit berkelanjutan, bagaimana supaya sawit tetap bermanfaat, tapi tidak ada lagi hutan yang rusak. Dan ini slide penutup dari saya. Jadi yang bermasalah tentunya bukan tanamannya, bukan sawitnya, tapi di mana kita menanam itu dan bagaimana kita menanamnya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Tentunya untuk mewujudkan sawit berkelanjutan yang harapannya juga dapat berkontribusi untuk kelestarian hutan. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini di Indonesia berbagai pihak sudah melakukan aksi dan upaya menuju sawit yang berkelanjutan itu. Masih banyak tantangan, masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi di akhir yang penting adalah kita sudah menuju ke sana. Dan ya, terima kasih. Oh ya, saya sudah share materi ini ke panitia, dan di setiap slide-nya gitu, kalau saya mengambil data atau hasil-hasil penelitian, itu ada link ke paper aslinya, jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan, mungkin bisa request ke panitia untuk di-share. Saya kembalikan ke Mbak Resti, dan mohon maaf jika ada salah kata, tapi mari kita belajar bersama. Terima kasih banyak Kak Sonia atas pemaparan materinya. Oke, para hadirin, dari pemaparan materi Kak Sonia, kita mengetahui ternyata sawit memiliki produktivitas nabati yang lebih banyak dibandingkan nabati lainnya, dan juga memiliki banyak keuntungan lainnya. Karena tingginya demand, banyak lahan yang dibuka, sehingga perlunya keseimbangan dari sektor industri untuk lingkungan. Dan untuk sawit yang berkelanjutan, itu bisa akan tercipta jika aksi dan implementasinya juga berkesinambungan. Terima kasih kepada Kak Sonia Dia atas pemaparan materinya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Zahra Mariam Asri selaku co-founder dan Vice President of Project Management untuk Bumi. Sebelumnya saya akan bacakan profil dari Kak Zahra Mariam Asri. Kak Zahra Mariam Asri memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen di Bina Nusantara pada tahun 2019 hingga 2021, dan memiliki 2 latar belakang pengalaman terakhir berupa co-founder House Beauty pada tahun 2020 hingga kini, dan juga memiliki latar belakang co-founder dan Vice President Project Management untuk Bumi pada tahun 2020 hingga kini. Oke, setelah kita berbincang dengan Kak Sonia, kita sudah mendapat gambaran mengenai perspektif tentang kelapa sawit. Nah, selanjutnya kita mau bertanya nih untuk Kak Zahra. Kira-kira apa sih hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda dan organisasi seperti Untuk Bumi dalam menanggapi isu kelapa sawit? Maaf Kak Zi, suaranya belum terdengar. Halo, apa suara saya terdengar? Suaranya terdengar? Sudah Kak Zi. Oke. Mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Perkenalkan, nama saya Zahra Mariam Asri, biasanya dipanggil Z. Saya selaku co-founder dan VP Project Management dari Untuk Bumi. Tentunya sebagai anak muda, kita bisa menyimak, namun kita tidak luput untuk terus mengedukasi diri kita gitu. Karena kita bisa ya
di era globalisasi ini terlalu banyak informasi dan kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini untuk mengakses banyaknya informasi, namun kita juga tak luput untuk menyaring apapun yang dapat kita percayai gitu. Nah, maka dari itu biasanya dari apapun yang kita bisa percayai bisa terbagi dari beberapa profil konsumen. Dan sebagai anak muda sebenarnya kita bisa menoleransi perbedaan pendapat dan pandangan karena uh, karena memang segmen akan terbagi-bagi dan pada dasarnya manusia ingin mempercayai apa yang ingin kita percayai, seperti itu. Jadi mungkin kita akan membahas mengenai konsumen ini, pola perilakunya di pemaparan materi setelah ini. Boleh dilanjut. Oke, baik Kak Zahra. Kita lanjut saja. Kami persilakan kepada Kak Zahra Mariam Asri untuk membawakan materi tentang Green Behavior Toward Palm Oil Product. Kepada Kak Zahra, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai green behavior towards palm oil product. Gitu. Jadi green behavior itu apa? Nanti akan saya jelaskan apa sih green behavior itu, apa sih non-green consumer, apa sih green consumer, itu akan dijelaskan di pemaparan materi hari ini. Jadi memang untuk target audience dari sesi roadshow 2 ini dari Art Devotion kita targetkan kepada anak muda yang terdapat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kita bisa melihat fenomena terbesar yang dimana memang kita menyoroti dari deforestation yang terdapat di Kalimantan sendiri. Kita menyoroti kehilangan habitat dari para satwa maupun pohon-pohon langka asli Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin di sini untuk materi design thinking itu kita melakukan pendekatan design thinking untuk setiap proyek dari Untuk Bumi jika kita ingin melakukan aksi-aksi di sebuah wilayah. Namun pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan dijelaskan secara rinci mengenai design thinking karena materi ini sudah dijelaskan di roadshow sebelumnya, yang dimana jika ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendekatan design thinking bisa divisit saja materi dari roadshow sebelumnya yang terdapat di YouTube Untuk Bumi. Nah, untuk pada sesi ini kita hanya berkutat untuk membahas mengenai empathize gitu. Nah, dari design thinking ini kan kita melihat ya ada 5 pilar gitu. Yang pertama ada empathize, terus kita ada define, terus ideate, prototype, dan test. Yang dimana project-project ini kita harus melihat dari sudut pandang empati dan simpati terhadap target audiens yang ingin kita tuju. Lalu kita mendefine masalahnya, lalu kita ingin membuat idea yang sesuai dengan fenomena yang ada, lalu membuat prototype project, dan kita mentes. Tapi ini tidak bersifat linear, yang dimana bisa diulang-ulang, sehingga kita bisa menemukan sekiranya project apa sih yang tepat untuk mengatasi isu-isu yang terdapat di Indonesia. Gitu. Nah, untuk ini, biasanya dari design thinking itu kita akan berpikir secara makro hingga mikro, jadi dari secara general langsung dikerucutkan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sisi empathize-nya, yang dimana kita akan masuk ke pola pikir dari target audience kita gitu. Nah, materi pendekatan ini itu berasal dari Stanford University dan memang biasanya diterapkan untuk orang-orang yang ingin membuat bisnis ataupun untuk project management. Seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya untuk dari target lokasi yang ingin dituju oleh Untuk Bumi itu ada 3 sih. Untuk secara offline-nya itu ada Borneo, ada Bali, dan Sumatera. Nah, untuk Borneo sendiri kita memang fokus di konservasi, dan untuk Bali sendiri banyak ya isu lingkungan, sebenarnya ada marine conservation juga, cuma memang kita memikirkan dari social impact-nya juga, jadi kita membuat suatu ekoturism gitu. Lalu Sumatera akan dijamak mungkin tahun depan, seperti itu. Selanjutnya.
Nah, sebelum kita memasuki daerah-daerah tersebut, project yang di Kalimantan sendiri bernama Art Devotion, yang di mana kita pun untuk memasuki suatu daerah harus membuat suatu research, maupun primary maupun secondary, seperti itu. Karena kita tidak bisa ya, yang di mana kita dari daerah lain, lalu kita memasuki sebuah komunitas yang terdapat di sana gitu, dan tapi kita membawa cara pandang kita sendiri, karena tidak akan masuk dan penyampaiannya tidak akan selaras dan kita tidak bisa menyatukan pendapat ataupun sepemahaman dengan kita. Maka dari itu kita diperlukan untuk primary atau secondary research, terutama untuk kita melakukan empathize tadi dari design thinking. Selanjutnya. Nah, kita mulai masuk dulu dari fenomena yang ada secara makro. Tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Kak Sonya. Di sini kita bisa lihat ya, kalau palm oil industry itu sangat besar dan kita, Indonesia sendiri sangat bergantung pada industri ini. Kita bisa melihat pemasukannya berapa di slide ini, lalu kita juga bisa melihat, lahannya di Indonesia itu sebesar apa dan seberapa banyak, warga negara Indonesia yang bekerja di sektor ini. Seperti itu. Kita bisa melihat nih secara makro bahwa ini adalah hal, jadi penopang terbesar di Indonesia. Belum lagi kita melihat ya bahwa Indonesia semakin lama memiliki, hutang yang banyak gitu. Dan ini salah satu penghasil yang bisa kita yang bisa kita, yang bisa kita andalkan untuk keberlanjutan, ekonomi di Indonesia. Selanjutnya. Nah, mungkin untuk berbicara dengan ekonomi dan, secara environmental itu mungkin agak bergesekan ya, karena, jika kita melihat dari secara environmentalnya, kita bisa melihat nih bahwa, konsesi dari oil palm sendiri itu sangat berpengaruh terutama untuk di wilayah Borneo sendiri untuk habitat loss dari para satwa maupun pohon-pohon, biodiversity asli Indonesia, seperti itu. Kita bisa melihat dari data yang disuguhkan oleh Borneo Nature Foundation ini. Nah, selanjutnya. Nah, lalu kita akan masuk ini dari sisi empathize dari green consumerism. Mungkin green consumerism itu cukup populer untuk di kalangan di Jawa maupun Bali, yang dimana mungkin kan di sana kita tidak memiliki nih wilayah-wilayah yang terkait langsung dengan lingkungan, sehingga kita memiliki concern yang berbeda. Dari situ untuk Jawa ataupun Bali itu sudah padat penduduk yang terasa ya global warming itu terasa banget terutama di climate change, terus pemanasan suhu dan terlalu banyak polusi gitu. Nah, dari situlah terbentuk sifat-sifat orang menuju green consumerism yang di mana mereka concern, mereka khawatir nih terhadap environmental issue yang ada terutama di Indonesia. Yang di mana akhirnya mereka mikir value apa yang harus saya terapkan untuk dapat mengatasi isu-isu climate change ini gitu. Yang di mana akhirnya mereka terdapat segmen sendiri yang namanya green consumerism gitu. Yang di mana mereka pasti memilah atau memilih barang-barang yang mereka konsumsi dan mereka pakai sesuai dengan berkelanjutan yang sudah di edukasi yang terdapat di digital maupun mereka mendapatkan informasi-informasi ini dari para pemangku kepentingan terutama dari NGO yang ada ya. Selanjutnya dari sini kita juga bisa melihat dibagi menjadi dua nih dari consumerism. Yang kita bisa melihat ada green consumerism dan non-green consumerism. Untuk di daerah Jawa dan Bali sendiri, green consumerism ini cukup meningkat, dan kita masuknya ini segmented market, udah nggak niche lagi, terutama di Jawa Bali ya, karena banyak banget nih permintaan demand untuk barang-barang yang green. Sedangkan yang non-green ini makin lama makin menyusut, terutama untuk anak-anak muda, karena memang target audience kita kan anak-anak muda, dan tren ini cukup signifikan naiknya di wilayah Jawa dan Bali. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan di Kalimantan sendiri, untuk green sendiri ini masih niche market, dan non-green ini masih banyak gitu, terutama di wilayah di sektor household gitu. Dan bagaimana nih kita bisa melakukan pendekatan kepada mayoritas yang di Kalimantan adalah non-green gitu. Nah,
kalau misalkan kita bisa ya melihat ya perbedaan pendapat, green consumerism itu cukup uptight. Uptight itu mereka tidak bebas gitu menerima yang dimana kalau, prinsipal mereka terganggu itu tidak baik gitu. Langsung memang benar-benar, ditolak 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 dan sangat selektif untuk memilih sesuatu gitu. Dan, sedangkan untuk non-green sendiri itu cukup yang memang yang, suatu produk yang terdapat di lingkungan mereka yang gampang diakses itu, eee, itu bisa ditoleransi. Sedangkan green green itu put effort dan willing to buy more dan spend money more untuk mendapatkan hal-hal, hal-hal yang baik untuk dirinya maupun lingkungan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa nih, kita melihat dari green consumerism sendiri. Gimana sih, apa sih yang mereka pikirin untuk kita bisa, menoleransi perbedaan dari tipe 2 konsumen itu, yang dari green dan consumer, kita terutama kayak dari green sendiri ya, kenapa sih mereka seperti itu? Kenapa sih mereka memiliki pandangan yang berbeda dari, publik gitu? Nah, karena kita harus melihat, dari orangnya tuh siapa, apa yang mereka harus lakukan, apa sih yang mereka lihat, apa sih yang biasanya mereka katakan, dan apa sih yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka dengar, dan, yang membuat mereka tersakiti dan mereka merasa, ini tuh beneficial buat mereka itu dalam segi apa gitu. Nah, ternyata banyak banget ya kalau misalkan dari green consumerism sendiri, biasanya, orang-orang ini dia itu ini ya, kalau kita klasifikasiin biasanya green consumerism itu adalah orang-orang yang antusias banget oleh keberkelanjutan, yang di mana dia, pemikirannya sudah eco-conscious minded yang, "Oh, saya harus, mengutamakan kebaikan orang lain dan lingkungan sekitar daripada diri saya sendiri," dan itu biasanya juga orang-orang yang vegan gitu. Yang apa sih yang mereka harus lakukan? Yang mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan sekitar, bukan untuk dirinya sendiri juga, gitu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang sangat mementingkan yang namanya slow life, yang di mana dia, tidak mengutamakan fast movement dari kehidupan-kehidupan yang sudah ada di secara global ini, kan semuanya instan ya. Mereka udah berpikir nih, "Oh ya ternyata yang baik adalah hidup yang slow life seperti zaman dulu," gitu. Nah, mungkin dari kita bisa melihat ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, itu terdapat banyak aturan-aturan baru. Oh ya, tidak bisa mengkonsumsi jika ada terkait ingredients ini. Tidak boleh kita melakukan ini karena, tidak selaras dengan, keberlanjutan. Tidak baik untuk ini karena bisa, merusak lingkungan atau, animal abuse gitu. Yang di mana terkadang untuk ajaran-ajaran baru ini, terkesan sangat ekstremis dan akhirnya, seperti adanya agama baru gitu. Mungkin ini motivasinya berbeda ya untuk para green consumerism sendiri, mereka ada yang health, yang mengutamakan, kesehatan mereka sendiri, dan ada yang memang mereka merasakan deep connection secara emosional dengan para makhluk hidup gitu. Nah, selanjutnya, ini kita akan bandingkan nih, mungkin dari local community yang terdapat di, Kalimantan sendiri. Untuk dari Kalimantan sendiri, masyarakat tuh sebenarnya ingin banget nih melindungi hutan, tapi walaupun menanam sawit. Karena memang kita bisa melihat juga dan mewajarkan juga dari sisi ekonomi, seperti itu. Selanjutnya. Nah, kenapa sih, ini mereka tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda, tapi jangan salah ya, green consumerism sendiri itu juga tidak semulus itu, hingga mereka melakukan aksi yang nyata dan sehingga mereka berperilaku seperti layaknya orang-orang yang, sustainable lifestyle gitu. Nah, dari yang teori yang ada pun sebenarnya dari green behavior ini pasti orang-orang yang green juga masih ada, walaupun mereka attitude, mereka nge-perceive palm oil ini secara negatif, terutama dari lingkungan, mereka pasti masih mengkonsumsinya gitu. Karena memang dari penelitian yang ada, itu terdapat banyak gap dari attitude para orang-orang green ini gitu. Yang di mana ternyata attitude-attitude ini bisa dipengaruhi nih dari
ketersediaan produknya sendiri gitu. Kita kan bisa lihat ya orang-orang, oh ya mereka nggak bisa nih, mereka nge-ban, mereka nggak suka karena deforestation. Tapi melihat kenyataan yang ada, ternyata memang produk-produk yang available di sekitarnya adalah produk-produk yang masih mengkonten dari hal-hal yang mereka sudah hindari gitu. Sehingga sebenarnya hal-hal kayak gini, ini bisa dilihat ya, ini banyak banget dari apply teori ini ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari attitude-nya kepada intention-nya sendiri. Ini tuh bisa membuat orang-orang ini sebenarnya mau melakukan itu, tapi ternyata banyak faktor yang menghambat ke situ, sehingga sebenarnya mereka tidak jadi green consumerism, masih non-green gitu. Tapi mereka pola pikir mereka sebenarnya udah menuju ke sana, cuma niatnya untuk di-convert jadi action itu terkadang belum ada gitu. Nah, dari attitude-nya sendiri tuh makanya terjadi banyak gap. Jadi sehingga walaupun kita bilang ya, trennya itu cukup naik untuk yang mengutamakan kesejahteraan lingkungan, tapi pada dasarnya orang-orang ini attitude-nya belum juga full untuk terbentuk gitu, untuk ke intention-nya sendiri gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita bandingkan dari non-green behavior pun, pasti attitude-nya juga tidak terbentuk untuk melihat dari sisi mereka nge-perceive sebuah lingkungan gitu. Dan jadi ini memang constraint terbesar ya untuk kalau misalkan kita mau bilang nih cara yang terbaik adalah jika kita adalah konsisten untuk menerapkan value yang sudah kita ingin lakukan gitu. Tapi ternyata kan memang masih ada gap nih dari green consumerism sendiri di Indonesia itu belum sempurna, dan non-green-nya sendiri attitude-nya belum bisa terbentuk karena memang sesuai dari profil demografis dari masing-masing warga di Indonesia sendiri. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, belum lagi, tadi kan kita kan udah bisa ya membahas tentang gap nih dari green consumerism sendiri, ternyata tuh masih banyak nih gap-nya. Itu karena memang yang tadi udah bilang, tersedia banyak hal ya yang contain palm oil gitu, terutama kita bisa lihat di sini ada dari margarin, terus kita juga lihat dari kosmetik kita juga, lalu kita juga dari personal care juga, itu semuanya dari pagi sampai sore, sampai kita tidur pun itu konten dari palm oil, seperti itu. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana nih? Ini salah satu contoh nih, bagaimana nih? Apakah siapa yang salah, siapa yang benar? Si green consumerism kah? Atau non-green consumerism? Yang dimana sebenarnya dari kedua pihak ini, kita tuh ingin mengedukasi, oh ya kita tuh harus bisa loh melihat sebenarnya sebenarnya ini ada yang baik, ada buruknya, yang satu lagi ada yang baik, buruknya. Seperti yang dilakukan oleh campaign dari WWF, yang kita melihat kalau sawit itu baik gitu. Tapi kita kan melihat ya, kalau misalnya kita mau target suatu audience, kita melihat nih mereka berkumpulnya di mana, channel kita reach mereka di mana. Salah satunya adalah orang-orang yang green consumerism itu adalah di akun-akun yang peduli dari lingkungan, seperti dari WWF. Ini isinya udah pasti pecinta lingkungan, orang-orang yang concern, yang memiliki deep connection terhadap lingkungan sendiri. Diberikan edukasi-edukasi mengenai baiknya kelapa sawit pun tidak akan diterima, memiliki negatif feedback yang sangat signifikan. Dan seperti upaya dari edukasi kita pun, yang dimana kita tadinya mentargetkan ke anak-anak muda yang pencinta lingkungan, namun bisa dipasarkan secara publik pun juga mendapatkan negatif feedback gitu. Jadi ini bagaimana nih? Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Memang kalau misalkan dari sisi kita mengadvertise, kita duduk atau kita berdiri di kaki mereka sendiri, ini adalah hal yang kontradiktif, yang dimana kita sulit sekali untuk menyelaraskan apa yang kita sudah pahami gitu. Jadi ini hal yang sangat bisa diwajari jika terjadi perbedaan market segmen di Indonesia. Itu tidak apa-apa. Nah, Maaf, Kak Zahra, waktunya sisa 5 menit. Oke, baik. Mungkin yang akan dipercepat. Oke, maka dari itu banyak sekali untuk orang-orang yang dari green behavior, yang dimana mereka kan tadi ada yang bilang ada sebutannya RSPO atau ISPO untuk oil palm yang berkelanjutan. Nah, orang-orang yang memang tidak bisa menerima accuse oil palm itu sebagai greenwashing gitu, karena mereka
terlalu uptight juga ya. Jadi, mungkin karena memang terlalu banyak hal-hal yang, jadi list untuk mereka hindari sehingga, tidak terasa seperti ini adalah jawaban, mereka meng-accuse, attempt dari ISPO atau RSPO ini sebagai, suatu, hal yang greenwashing. Greenwashing itu adalah, umpama yang di mana orang-orang itu, percaya bahwa sebenarnya company ini tidak memprotek environment gitu, yang hanya sekedar dari media, namun sebenarnya tidak, attempt mereka tidak sebesar itu gitu. Jadi memang memang untuk melakukan pendekatan secara baik untuk mengedukasi secara baik untuk di green consumerism juga susah gitu, karena mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang, mereka percayai bahwa kalau misalkan mau sustainable tuh mungkin nggak boleh miss di beberapa hal, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang tadi juga sempat dijelaskan sama Kak Sonya sendiri, kita bisa melihat nih productivity comparison juga dari palm oil, sunflower, canola, soybean, mungkin bisa dibilang, oh ya ini memang black campaign juga nih dari barat. Itu mungkin itu setuju juga, karena memang, secara bisnis, akan menguntungkan pihak dari barat sendiri gitu, yang padahal kita bisa melihat kalau productivity-nya itu sebenarnya lebih baik palm oil daripada minyak-minyak lainnya. Dan mungkin untuk orang-orang yang lain merasa, alternatif-alternatif ini itu lebih sustainable daripada palm oil sendiri karena mereka merasa produksinya ini masih sedikit sehingga tidak berpengaruh banyak. Dan mereka tidak berpikir jika memang secara massal mungkin akan, lebih merusak daripada palm oil sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini salahnya siapa sih? Boleh selanjutnya. Sebenarnya masalahnya tuh di mana sih? Nah, masalahnya itu sebenarnya adalah di over consumerism dan demand-nya tuh overload sehingga sehingga satu dan lainnya itu terbanting. Apapun yang berlebihan kan tidak baik ya, dan harusnya itu sebenarnya seimbang agar bisa kita, menyelaraskan, setiap, demand yang terjadi di, Indonesia maupun internasional. Nah, di situ juga kita bisa melihat, ada rantai kehidupan yang di mana eksistensi satu berpengaruh ke yang lain. Nah, salah satu penyebabnya climate change juga itu sebenarnya pertanian ya, maupun agriculture ataupun monoculture seperti sawit juga itu sebenarnya berpengaruh besar nih untuk climate change sendiri. Lalu sekarang ini jadi adanya tren-tren seperti permaculture atau permanent, agriculture gitu. Nah, untuk melihat kayak gini sendiri sebenarnya yang salah itu adalah, bukan dari palm oil-nya juga, tapi adalah memang demand yang cukup banyak sehingga tidak terimbang. Ini juga diusut di lain hal, bukan palm oil aja ya, bisa di, peternakan juga, peternakan ya, di mana vegan kan merasa, ini salah satu penyebab climate change gitu, yang ternyata alternatifnya juga ternyata nggak se-sustainable itu, gitu. Itu bisa terlihat sustainable karena memang demand-nya sedikit. Jadi memang permasalahannya adalah karena demand yang tidak sebanding sehingga bisa merusak, eee, eksistensi yang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya, mungkin kita bisa melihat dari perspektif cara pikir dari orang-orang green juga ya. Mereka juga, melihat bahwa mereka ini tidak, kita kan bilang, "Oh iya, untuk, palm oil sendiri itu sangat, sangat menguntungkan dari segi ekonomis," gitu. Tapi masalahnya dari perspektif dari orang-orang green sendiri itu mereka biasanya berpikir seperti ini nih, "I don't need anyone to die for me to live a very happy and successful life." Jadi, mereka itu lebih mementingkan orang lain atau lingkungan daripada kesenangan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi mereka kayak, mikirnya, saya lebih baik, saya lebih baik, satwa ataupun pohon-pohon itu hidup hidup, dengan tenang dibandingkan dengan kesenangan saya sendiri, seperti itu. Sehingga mau kita bilang bahwa ini menguntungkan secara ekonomis, itu tidak akan, berpengaruh besar untuk para pelaku green consumerism, karena mereka
mengutamakan value hidupnya itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi secara segi ekonomis kita mau mengedukasinya tidak akan pernah nyampe karena prioritas utamanya bukanlah uang gitu. Sehingga makanya susah ya kalau kita mau memasuki pendapat kita dari kedua market segmen ini. Seperti itu. Selanjutnya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan untuk organisasi seperti kita? Apakah kita harus mengedukasi untuk pro atau kontra? Itu juga menjadi pertanyaan besar karena sampai sekarang belum ada solusi yang bisa diterima kedua belah pihak ini gitu. Jadi dari sini kita hanya bisa mengedukasi bahwa mungkin kita semakin lama semakin banyak campaign yang datang dari barat maupun dari Indonesia sendiri kita filter ya. Jadi kita mengedukasi yang mana beneficial untuk kita sendiri dan lingkungan, yang dimana kita percayai, yang ingin kita percayai. Lalu untuk menyuarakan ini kita juga tak luput untuk kolaborasi karena kita juga membutuhkan cara pandang dan pemikiran dari banyak sudut gitu, banyak pihak sehingga tidak terlalu bias dan mensempitkan cara pandang yang dimana ini salah apapun ini benar. Karena kan kalau misalkan kita menjabarkan secara saintifik ataupun secara lainnya, kita bisa melihat nih jalan tengahnya atau kita bisa melihat bahwa hal yang sudah di-campaign secara massal di luar sana itu belum tentu 100% akurat. Jadi kita perlu kolaborasi untuk memberikan perspektif yang berbeda gitu. Dan selanjutnya adalah jika ini ingin diterima dengan baik untuk mengedukasi plus minus pro kontranya ini, kita juga memberikan benefit gitu, terutama untuk di local community untuk nge-utilize apapun yang ingin kita lakukan. Misalnya kayak konservasi, mereka kita persilakan untuk mengutilize apapun yang sudah kita lestarikan seperti itu. Itu sih dari untuk bumi sendiri hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akan berikan ini kepada Mbak Resti. Terima kasih Kak Zahra atas pemaparan materinya. Ternyata para pelaku green consumer memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memakai dan mengkonsumsi sesuatu. Dan setiap orang pun memiliki pendekatan yang berbeda-beda juga, terutama green consumer yang telah dipaparkan Kak Zahra tadi, sesuai dengan pemaparan materinya. Baik, untuk para narasumber, kami himbau untuk tetap berada bersama kami hingga penghujung acara nanti. Kini kita masuk pada sesi tanya-jawab. Maka dari itu akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih yang telah disampaikan oleh para hadirin melalui fitur chat Zoom. Ternyata banyak banget antusias dari para hadirin untuk sesi tanya-jawab ini ya. Selanjutnya saya akan mulai bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Saudara Al-Munawaroh Arman, berasal dari Unhas, ingin bertanya kepada Kak Sonya. Apa saja yang diperlukan oleh perusahaan kelapa sawit, mulai dari sektor hulu hingga hilirnya, untuk bisa mengimplementasikan perkebunan sawit yang berkelanjutan? Untuk Kak Sonya, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini untuk pertanyaannya sangat menarik sekali. Kita tahu ya bahwa perusahaan berperan penting itu untuk menuju sawit yang berkelanjutan, dan tentunya sebagai perusahaan sangat penting untuk melakukan praktek yang berkelanjutan mulai dari hulunya sampai hilirnya. Dan itu juga sebenarnya sudah diatur dalam regulasi, sudah ada standar keberlanjutan sendiri, bagaimana praktek yang berkelanjutan itu, dan tentunya itu harus diikuti ya. Dan selain itu ada satu hal yang paling penting selain untuk comply terhadap standar dan regulasi terkait praktik berkelanjutan, yang pertama adalah transparansi. Jadi karena untuk kita tahu bahwa benar-benar praktek itu yang berkelanjutan, transparansi sangat penting ya, bagaimana pelaporannya, bagaimana dapat melaporkan dari mana sawit itu didapatkan, lalu proses-proses di setiap prosesnya seperti apa,
dan itu yang masih menjadi salah satu tantangan gitu, transparansi. Jadi ada dua hal yang menurut saya penting untuk perusahaan kelapa sawit supaya bisa mewujudkan sawit yang berkelanjutan. Tentunya yang pertama mengimplementasi praktik-praktik berkelanjutan itu sendiri sesuai regulasi, tentunya baik regulasi dari pemerintah, regulasi perusahaan itu sendiri, ataupun standar-standar yang sifatnya wajib ataupun voluntary. Dan yang kedua itu adalah transparansi. Terima kasih, semoga jelas ya. Terima kasih Kak Sonya atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua dari Saudari Tira, ITHB, kepada Kak Zahra. Pertanyaannya mengenai apakah ada hal yang menjadi titik tengah antara pelaku ekonomi dan green consumerism. Untuk Kak Zahra, waktu dan layar kami persilahkan. Untuk titik tengah ya, biar tidak terjadi perseteruan. Iya. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita mentoleransi perbedaan. Mentoleransi perbedaan karena yang tadi sempat saya bilang bahwa hidup ini kan harusnya harmonis ya. Yang dimana kita ini tidak seluruhnya semuanya harus perilaku green consumer semua, terus nggak semuanya harus non-green semua gitu. Yang dimana kita harus balance, karena kalau misalkan kita ada sesuatu gap itu, kita bisa saling menutupi. Jika salah satunya malah lebih banyak daripada yang lain, misalkan populasi dari marketnya gitu, lebih besar daripada yang lain, yang jadi malah jadi marketnya itu jadi red ocean lalu akhirnya jadi berdarah-darah, dan sehingga itu merugikan ya dari banyak pihak. Misalkan ternyata kita semuanya anti gitu sama palm oil, misalkan anti palm oil yang sehingga kita harus menanam dari oil yang lain, kan itu dampaknya juga sama buruknya ya. Dan itu pun juga misalkan misalkan dari kaum yang kayak vegan pun, misalkan semuanya switch gitu, jadi ke soy milk gitu, bukan yang dari farm agriculture, itu juga nanti akhirnya kan ternyata lahannya juga lebih banyak kan dibuka, sehingga merusak lingkungan juga. Jadi memang harusnya kita menoleransi nih perbedaan, karena memang perbedaan ini yang membuat situasi ini menjadi seimbang gitu, jadi harmonis, seperti itu sih. Mungkin kita harus membuka ya cara pandang kita bahwa kalau perbedaan ini tidak akan merugikan satu sama lain, tapi malah menguntungkan ya, agar kita bisa melihat nih ternyata demand-nya itu tidak dimonopoli juga kan. Jadi kalau misalkan satu lebih banyak kan pasti jadi ada yang nggak seimbang nih di pasar sendiri. Jadi permintaannya itu seimbang sehingga semuanya tidak akan memakan satu sama lain, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zahra atas jawabannya. Mungkin lanjut untuk pertanyaan ketiga dari Saudara Syahru Ramadan dari PADI yang ditunjukkan kepada Kak Sonya. Bagaimana deforestasi menjadi kebun kelapa sawit terhadap water quality dan soil quality? Untuk Kak Sonya, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan kalau saya bukan ahli di bidang ekologinya gitu, tapi tentunya pasti ada ya kalau kita bandingkan dari nilai manfaat non-ekonomi gitu, manfaat yang intangible dari adanya hutan itu, pastinya kalau kita konversi hutan menjadi sawit, pasti ada yang berubah gitu, baik dari mungkin dari water quality, baik dari soilnya gitu. Kalau misalnya kita bandingkan, oleh karena itu bukan salah sawitnya, tapi bukannya sawit yang tiba-tiba merusak tanah, tapi merusak tanah jika kita mengkonversi hutan menjadi sawit. Jadi konteks itu yang perlu kita pahami bersama gitu. Dan saya yakin pasti ada perbedaan manfaat ekonomi. Baik, yang penting hutan secara lingkungan gitu, secara jasa lingkungannya itu sudah sangat komprehensif dan lengkap, dan kalau kita konversi menjadi sawit pasti ada nilai-nilai atau manfaat-manfaat ekologi yang hilang. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Bagas dari ITSB, ditunjukkan kepada Kak Sonya.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara Jitu supaya regulasi seperti moratorium impres kelapa sawit dapat mencapai tujuannya. Karena kebanyakan hambatan itu tumpang tindih kepemilikan lahan dan ketidaksesuaian HGU dengan usaha di lapangan. Untuk kasusnya, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, saya nggak bisa unmute sendiri, ini maaf jadi agak terlambat. Ya, betul sekali, masih banyak kendala terkait implementasi dari regulasi-regulasi yang ada, misalnya adanya tumpang tindih kepemilikan atau tenurial ya terkait dengan moratorium. Nah, tapi yang saya tahu saat ini cara jitu seperti apa, tentunya saya nggak bisa menjawab ya, karena kan kita masih dalam progres menuju itu dan setiap langkah pasti ada evaluasi-evaluasinya. Tapi yang saya pasti tahu saat ini pemerintah Indonesia sudah memikirkan solusi ke arah itu gitu melalui misalnya reforma agraria, lalu ada juga nanti peraturan pemerintah yang menyusun terkait bagaimana untuk mengatasi adanya tumpang tindih tenurial ini, itu sudah ada di benaknya pemerintah dan saya tahu peraturan pemerintahnya sudah disiapkan gitu. Ya tentunya cara jitu ya dari semua pihak tentunya bagaimana kita bisa mengimplementasikan regulasinya, bagaimana kita bisa berperan, misalnya kalau misalkan transparansi data, lalu bagaimana di lapangan pun konteks lokal harus diperhatikan, seperti itu. Tapi yang jelas untuk ke arah implementasi regulasi itu untuk mengatasi adanya permasalahan tenurial itu sudah ada langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Kak Sonya atas jawabannya. Selanjutnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab ini. Dari Kak Arman, Unhas, ditujukan kepada Kak Zahra. Pertanyaannya mengenai bagaimana untuk bisa terus konsisten terhadap prinsip kita, bagaimana untuk bisa terus konsisten terhadap prinsip kita yang peduli terhadap lingkungan. Tetapi orang terdekat kita masih belum peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Untuk Kak Zahra, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Jadi mungkin itu yang dirasakan untuk semua orang di sini ya. Mungkin orang-orang yang ingin menyelamatkan lingkungan atau memang tujuan hidupnya yang didedikasikan untuk lingkungan, pasti banyak negatif feedback terutama dari circle terdekat dari kehidupan kita. Itu memang biasanya memang terjadi seperti itu, hal-hal yang terjadi seperti itu. Dan untuk kita bisa selalu konsisten adalah sebenarnya kita untuk ini kan memang bukan jadi tren yang ibaratnya melejit ya, yang orang masih yang dimana kan motivasi hidup beda-beda, yang biasanya sampai sekarang pun orang-orang motivasinya yang pertama adalah secara ekonomi gitu. Yang orang-orang pasti meremehkan nih kalau terutama di lingkungan, kenapa membantu orang lain kalau misalkan diri kita pun belum sejahtera gitu kan. Yang dimana kalau misalkan kita mau konsisten, kita bisa bersikap rendah hati sih. Rendah hati dan kita tetap melakukan apa yang kita percaya. Namun jika mereka memiliki pandangan yang berbeda, ya sudah kita biarkan saja. Yang penting kita bisa selalu get in touch dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang sama, sehingga kita ibaratnya ya kita selalu memiliki cadangan-cadangan gitu. Yang tadi kita mikir, oh ya nggak mungkin nih untuk melakukan ini, ternyata mungkin. Nggak mungkin nih untuk mencari produk ini, ternyata mungkin. Kalau misalkan kita dikelilingi dari orang-orang ya, misalkan nggak dari circle kita, tapi secara eksternal dari orang-orang yang memang sesama peduli dengan kita pasti dibantu juga sih untuk bisa melewati hal-hal ini, sehingga kita tetap stick dari prinsip kita yang untuk mementingkan sebuah lingkungan seperti itu. Jadi mungkin bisa ditemukan dari komunitas-komunitas, atau bisa kenalan-kenalan dengan orang-orang yang memang memiliki pandangan hidup yang sama, sehingga kalau misalkan ada yang bilang kalau misalkan kita sendiri itu susah nih untuk membuat impact yang besar. Tapi kalau kita sama-sama dengan orang yang memiliki motivasi yang sama, akan mempermudah apa yang kita sudah percaya, seperti itu. Jadi kita nggak usah nih ngebuang energi kita untuk meyakinkan atau memperdebatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki pandangan sama yang kita.
kita cukup mencari orang-orang yang memang sudah sepemahaman sama kita, lalu kita memaintain hubungan baik, dan kita merencanakan sebuah hal atau kita saling bertukar pikiran mengenai hal itu, sehingga itu akan mempermudah untuk menjalani prinsip hidup kita di kedepannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zahra atas jawabannya. Terima kasih hadirin yang sudah bertanya dan juga narasumber kita, Kak Sonia dan juga Kak Zahra. Oke, para hadirin, mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, kami harus menutup sesi tanya jawab ini. Bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali lagi kami ucapkan, dan untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab akan dijawab melalui IG story-nya untuk Bumi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pemberian e-sertifikat dan juga closing statement kepada narasumber. Pemberian e-sertifikat akan diserahkan oleh Kortim untuk Bumi. Untuk Kak Arik Erviana Putra, selaku Vice President Public Relation dan Partnership untuk Bumi, waktu dan layar dipersilahkan. Iya. Untuk Kak Sonia, ini ada sertifikat dari kami, dari teman-teman Devotion yang dinaungi untuk Bumi. Semoga ilmu yang tadi disampaikan itu tersampaikan kepada teman-teman partisipan, dan jangan kapok-kapok untuk jadi pemateri untuk Bumi ataupun Devotion nantinya. Terima kasih Kak Sonia. Terima kasih untuk Kak Arik selaku Vice President of Public Relation and Partnership untuk Bumi. Selanjutnya untuk narasumber kita, kami persilahkan untuk memberikan closing statement kepada para hadirin yang telah mengikuti webinar hari ini. Kepada Kak Sonia Dia Kusuma Dewi, dipersilakan menyampaikan closing statement kurang lebih 1 hingga 2 menit ke depan. Kepada para hadirin webinar, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bumi dan Politeknik Negeri Samarinda sudah mengundang kami di sini. Senang sekali bisa belajar bersama. Tapi ada satu hal yang ingin saya terus menjadi mindset bersama gitu. Yang salah itu bukan komoditasnya, yang salah itu bukan sawitnya, tapi manusianya, yaitu kita gitu. Jadi bukan sawit merusak lingkungan, tapi kalau kita mengkonversi hutan menjadi sawit, akan merusak lingkungan. Jadi bukan masalah sawitnya, bukan masalah keberadaan sawitnya, tapi di mana sawit itu ditanam. Kalau untuk sawit sendiri sudah kita tahu ya kalau itu adalah suatu komoditas unggulan Indonesia yang dan sawit juga makhluk Tuhan gitu kan. Jadi bukan salah sawitnya, ciptaan Tuhan itu dan punya berbagai manfaat. Yang salah adalah kita manusianya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita, Kak Sonia dan juga Kak Zahra telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah berbincang dengan kedua narasumber, kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang kelapa sawit dan juga green behavior toward green product of palm oil. Yang dimana pohon kelapa sawit memiliki banyak keuntungan, sehingga tingginya demand menyebabkan banyaknya lahan yang dibuka. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan dari sektor industri untuk lingkungan agar terciptanya sawit yang berkelanjutan. Antara aksi dan implementasi pun harus bersinergi dan juga berkesinambungan. Dan hadirnya anak-anak muda yang sudah menjadi agent of change pada organisasi seperti Untuk Bumi diharapkan dapat membantu mewujudkan dan membuka wawasan dalam menyelesaikan isu-isu dan perspektif tentang kelapa sawit agar bisa terciptanya kelapa sawit yang berkelanjutan demi kepentingan ekonomi dan juga lingkungan. Semoga hal ini bisa menaikkan minat dan motivasi para generasi muda untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan dan juga tertarik untuk menjadi agent of change. Dengan bekal pengetahuan kita hari ini, kita jadi lebih tahu harus berbuat apa untuk lebih aware dan peduli lagi terhadap lingkungan di kemudian hari nanti. Untuk para hadirin, kita masuk pada sesi berbagi dari tim Earth Devotion yang akan dibawakan oleh Kak Amanda Dwi Wantira selaku Project Manager Earth Devotion Borneo. Dan bagi para hadirin yang ingin bertanya, diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dan pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk Kak Amanda selaku Project Manager Earth Devotion, waktu dan layar kami persilahkan. Oke,
Oke, terima kasih Kak Resti atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat sore juga untuk di wilayah timur. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwiantira. Saya di sini selaku Branch Manager Borneo sekaligus sebagai Project Manager untuk Earth Devotion Borneo. Oke, Earth Devotion sendiri sebenarnya adalah bagian dari Untuk Bumi yang mana kami merupakan perpanjangan tangan khususnya untuk di Kalimantan, di Borneo sendiri, di mana kami akan melakukan aksi-aksi lingkungan, aksi-aksi nyata yang tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan khususnya di Kalimantan, yang mana kita tahu banyak sekali isu lingkungan yang ada saat ini. Nah, dari itu Earth Devotion hadir sebagai bagian Untuk Bumi untuk mengajak semua sahabat bumi, kami menyebutnya di sini sebagai sahabat bumi, siapapun yang peduli dan ingin bersama-sama untuk melindungi alam, melindungi lingkungan, untuk meningkatkan awareness terhadap isu lingkungan khususnya di Borneo sendiri. Nah, nanti kita akan sama-sama untuk belajar dan kemudian berkolaborasi dari sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Belajarnya seperti apa ya, seperti saat ini yang kita lakukan. Kita bersama-sama mengambil ilmu dari berbagai narasumber yang memang capable di bidangnya, kemudian kita berkolaborasi, kita turun ke lapangan, kita melakukan aksi nyata sebagai bentuk nyata kita, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Oke, silahkan Kak dilanjut. Oke, next aja Kak. Oke, nah sebenarnya apa sih yang akan kami lakukan, apa yang akan kami laksanakan di Earth Devotion Borneo sendiri. Saat ini kita berada pada roadshow kedua, di mana ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Earth Devotion yang tadi kita katakan bahwa kita akan belajar bersama sahabat bumi untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja isu lingkungan dan apa yang dapat kita lakukan. Nah, ke depannya masih ada satu roadshow lagi dalam rangkaian pertama ini, dalam kurun waktu yang dekat lagi, minggu depan kami masih ada roadshow ketiga, di mana kita masih membahas mengenai isu yang ada di Kalimantan. Setelah kemarin kita membahas mengenai pohon endemik di Kalimantan, yaitu pohon ulin bersama narasumber kita juga, dan hari ini kita membahas salah satu hal yang begitu erat dengan Kalimantan, dengan Borneo, yaitu terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, tadi sudah dijelaskan dari pemateri kita bahwa yang salah itu bukan tanamannya, tetapi pelaku atau oknumnya yang mungkin melakukan ini di luar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mulai bisa membuka nih semakin lebar cakrawala kita bahwa kita melihat segala permasalahan, baik isu lingkungan, baik isu apapun itu dari dua sisi. Nah, ada yang pro dan ada kontra, dan kita lihat kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian dari rangkaian roadshow ini adalah pembuka kami untuk melakukan kegiatan conservation camp. Apa itu conservation camp? Ini adalah kegiatan kami untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan, terutama kami melakukan tindakan atau aksi menanam pohon bersama-sama sebagai salah satu bentuk nyata kami terhadap lingkungan, seperti itu. Dan kapan conservation camp-nya, itu semua akan nanti diinformasikan melalui Instagram-nya Untuk Bumi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran dan ingin ikut berkontribusi, silahkan sekali, kami dengan senang hati untuk menerima teman-teman. Lalu conservation camp ini akan dilakukan di mana? Conservation camp ini tentunya karena ini ada project dari Untuk Bumi Borneo, maka akan kami laksanakan di Borneo. Oke, next Kak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dari Untuk Bumi Devotion sendiri aktivitasnya apa aja sih? Kita melakukan rekrutmen, tadi sempat terlihat ya dari rekan-rekan bahwa kami melakukan rekrutmen. Tujuannya apa? Kami ingin mengajak lebih banyak anak muda lagi untuk bisa terlibat dalam aksi ini, dalam sustainability, kecintaan terhadap alam, lingkungan, dan sebagainya, sehingga membangun
semangat serta membangun kepedulian di kalangan anak muda. Kemudian kami juga melakukan digital campaign. Digital campaign ini adalah upaya kami untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan lingkungan, pola hidup yang baik, dan sebagainya itu kepada seluruh followers kami, seluruh anak muda ataupun khalayak umum yang dimana ini gampang sekali diakses kapanpun dan dimanapun, serta kami melakukan roadshow. Saat ini kita jalankan roadshow kedua kita, dan kemudian kami juga melakukan kegiatan turun lapangan, ini adalah main activities kami untuk Ulin Conservation. Nah, kan tadi dikatakan bahwa ini adalah salah satu pohon endemik, dan ini sudah kami bahas banyak di roadshow minggu lalu. Kita belajar terlebih dahulu sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita melakukan penanaman, kita belajar apa sih sebenarnya ulin itu, kenapa sih harus ulin yang kita konservasi, kenapa sih harus ulin yang kita tanam. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas itu. Bagi teman-teman yang penasaran terkait dengan materi ini, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Untuk Bumi. Silakan cek di YouTube. Ketik saja Untuk Bumi, nanti di situ ada rekaman dari roadshow kami yang pertama. Jadi kita lebih tahu nih, oh alam Kalimantan ternyata kaya sekali ya, dan terutama ini ada salah satu pohon endemik yang mana nilainya sangat tinggi. Oke, silakan. Nah, bagi teman-teman, tadi sudah saya katakan bahwa teman-teman yang penasaran untuk ikut dalam kegiatan ini, untuk ikut dalam berbagai aksi-aksi kami, baik itu dalam roadshow, kemudian itu dalam mungkin ada informasi-informasi terkait digital campaign mengenai lingkungan atau sustainability, ataupun mungkin nanti roadshow selanjutnya, Ulin Conservation, ataupun tindakan-tindakan kami yang lainnya, aksi-aksi nyata kami ke depannya selama 1 tahun ke depan, teman-teman bisa kontak kami di emailnya Untuk Bumi, untukbumi@gmail.com, atau melalui Instagramnya Untuk Bumi @untukbumi, serta YouTube-nya Untuk Bumi. Mungkin itu dari saya mengenai perkenalan Untuk Bumi. Saya kembalikan kepada Kak Resti. Terima kasih banyak Kak Resti. Terima kasih banyak Kamanda atas informasinya. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Maka dari itu akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih yang telah disampaikan oleh para hadirin melalui fitur chat Zoom. Saya mulai bacakan ya. Pertanyaan pertama itu dari Saudari Rara, berasal dari Universitas Terbuka untuk Kamanda. Apakah ada batasan umur untuk kegiatan ini, Kak? Untuk Kamanda, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih tadi ya Kak Rara. Ya, kalau untuk kegiatan ini memang kami membatasi untuk umur minimum, tapi untuk maksimum kami tidak membatasi. Umur minimum yang boleh ikut kegiatan adalah umur 17 tahun. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami ingin teman-teman itu sudah dapat izin yang full dari orang tua. Jadi apalagi ini kegiatannya adalah kegiatan langsung di alam seperti itu, karena pasti banyak hal-hal yang mungkin terjadi nanti di lapangan dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian untuk usia maksimumnya kami tidak membatasi selama teman-teman masih bisa sanggup dan berkontribusi penuh untuk kegiatan di Untuk Bumi Earth Devotion. Seperti itu Kak Resti. Terima kasih Kak Amanda atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Rian, berasal dari Universitas Pancasila. Ditujukan kepada Kak Amanda, apakah orang di Kalimantan bisa mengikuti kegiatan roadshow dan konservasinya? Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Ya, untuk teman-teman, siapapun boleh ikut. Memang target utama kami adalah teman-teman yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, mungkin sekitaran Balikpapan ataupun yang ada di dekat sini, karena kami menginginkan supaya aksesnya lebih gampang. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan buat siapapun yang ingin bergabung, misalnya dalam kegiatan konservasi, selama rekan-rekan semua komitmen untuk hadir di Kalimantan, kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman semua. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ini ada terakhir pertanyaan dari Saudara Holik, berasal dari Universitas Mula Warman, ditujukan kepada Kamanda. Apakah penanaman ini hanya melakukan konservasi penanaman pohon ulin atau ada pohon lainnya? Untuk Kamanda, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Holik. Ya, untuk penanaman ini, untuk kegiatan konservasi ini, objek utama kami adalah
pohon ulin. Tetapi karena lingkungannya juga kita inginkan bisa beragam, kami juga menanam pohon yang lain. Dan porsinya tidak sebanyak yang ulin seperti itu gitu. Dan kegiatan ini apakah kegiatan menanam saja? Next-nya ini tidak hanya terbatas pada penanaman, tetapi kita juga melakukan kegiatan monitoring terhadap tanaman karena itu salah satu bentuk yang penting ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menanam bibitnya, kita tinggalkan begitu saja, kemudian tidak tumbuh dengan baik, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Jadi kita akan melakukan kegiatan monitoring juga gitu. Tetapi tetap fokusnya adalah ulin sebagai pohon endemik di Kalimantan. Seperti itu. Oke, Kak. Mungkin ini ada satu terakhir pertanyaan, benar-benar terakhir dari Kananda, berasal dari Universitas Mula Warman, kepada Kamanda, untuk kegiatan konservasinya boleh dikasih tahu, Kak, diperkirakan dilakukan pada tanggal berapa atau bulan berapa? Untuk Kamanda, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kananda. Untuk kegiatan konservasinya, mohon maaf kami belum bisa beritahukan sekarang. Jadi kalau misalnya memang sangat tertarik untuk kegiatan ini silahkan pantengin terus di Instagramnya Untuk Bumi. Jadi di sana akan kami berikan informasinya. Yang jelas ini akan kita lakukan dalam waktu dekat. Ya, jadi jangan sampai terlewat informasinya karena yang ikut pun terpaksa kami harus batasi ya karena kondisi yang seperti sekarang ya Kak gitu. Kita tidak bisa langsung berkerumun dalam banyak orang dan ada juga beberapa protokol yang harus kita terapkan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu cek di Instagramnya Untuk Bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamanda atas jawabannya. Terima kasih juga untuk para penanya. Oke, para hadirin, mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, kami harus menutup sesi tanya jawab ini. Bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf sekali lagi, nanti bisa menghubungi kontak person yang telah ditampilkan tadi sama Kak Amanda. Para hadirin, tidak terasa waktu telah berlalu, dan kali ini kita telah tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam hati hadirin, saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya dan selanjutnya akan diumumkan pemenang bagi penanya terbaik yang akan diumumkan oleh MC acara webinar ini. Untuk para hadirin semua, saya Resti Zufra Zuladi, pamit undur diri. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk Kak Resti. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan mengumumkan 5 orang penanya terbaik. Kira-kira siapa ya? Oke, yang pertama ada Syahrul Ramadan, yang kedua Al-Munawara Arman, yang ketiga Bagas, yang keempat Devi dari Universitas Merdeka Malang, yang kelima Tira, dan yang keenam ada Indra. Selamat untuk para pemenang, kalian mendapatkan voucher belanja sebesar 50.000 yang nantinya bisa ditukarkan di official store Untuk Bumi di Shopee. Jangan lupa untuk menghubungi admin yang tertera di layar untuk klaim hadiah kalian. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sangat antusias berpartisipasi pada acara Earth Day Fusion hari ini. Diharapkan kepada seluruh panelis untuk dapat memastikan kamera dalam keadaan on karena kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh moderator. Silakan
untuk memastikan kameranya dalam keadaan ya. Silakan operator. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, untuk layar selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk operator. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk para narasumber, Kak Sonya Kusuma Dewi dan Kak Zahra yang telah memberikan banyak informasi yang berguna bagi kita semua hari ini. Terima kasih juga untuk para hadirin atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengikuti webinar kami setelah ini yang membahas tentang lahan gambut. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang tertera di layar dan di kolom chat. Dan apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya Ade Nabila Widijatmiko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.